Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas kelompok mata kuliah statistik deskriptif dengan judul skala pengukuran data dan tabel frekuensi distribusi dan diagram. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ridwan Syarif Hidayatullah. Perkenalkan, nama saya Putri Fioli Jonathan. Perkenalkan, nama saya Natasha Nufusaya Tunisa. Pengertian distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah penggunaan cara tertentu untuk mengelompokkan data hasil pengukuran atau perhitungan data mentah menjadi kelas-kelas. Tujuan distribusi frekuensi merupakan bentuk salah satu penyajian data sehingga data menjadi lebih mudah dibaca, lebih mudah dipahami, dan menjadi lebih ringkas. Distribusi frekuensi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu distribusi frekuensi tunggal dan distribusi frekuensi berkelompok. Pertama, yaitu distribusi frekuensi tunggal, merupakan distribusi di mana nilai atau kategori dari data tersebut adalah satu atau tunggal, sedangkan distribusi frekuensi berkelompok adalah distribusi di mana nilai atau kategori dari data tersebut adalah lebih dari satu atau berkelompok. Contoh tabel distribusi bisa dilihat 5.1 distribusi frekuensi tunggal vertikal, 5.2 distribusi frekuensi tunggal horizontal, 5.3 distribusi frekuensi berkelompok vertikal, 5.4 distribusi frekuensi berkelompok horizontal. Untuk mengetahui istilah-istilah yang ada pada tabel distribusi frekuensi, kita perhatikan tabel 3 di atas. Yang pertama, A kelas 1 nilai 4 sampai 14 frekuensi 3, kelas 2 nilai 15 sampai 25 frekuensi 1, dan seterusnya. B batas bawah, untuk batas bawah kelas ke-1 sampai 4, untuk batas bawah kelas ke-2 sampai 15, dan seterusnya. C batas atas, untuk batas atas kelas 1 sampai 14, untuk batas atas kelas ke-2 sampai 25, dan seterusnya. D tepi bawah, untuk mencari tepi bawah adalah batas bawah dikurang 0,5 dalam kurung nilai tempat terkecil pada kategori dari semua kelas. E tepi atas, untuk mencari tepi atas adalah batas atas 0,5 dalam kurung nilai tempat terkecil pada kategori dari semua kelas. Nilai tempat terkecil pada kategori dari semua kelas tabel di atas adalah satuan, maka diperoleh tepi bawah kelas ke-1 sampai 4 0,5 1 3,5, tepi bawah kelas kedua 2,15 kurang 0,5 14,5, dan seterusnya. Tepi atas ke 1 14,05 1 14,5, tepi atas kelas 2 25,05 1 25,5, dan seterusnya. F panjang kelas tepi bawah kelas N plus 1 kurang tepi bawah kelas N. G nilai tengah 0,5 kali batas atas tambah batas bawah. Nilai tengah kelas ke-1 0,5 kali 14,4 sama dengan 9. Cara membuat tabel distribusi frekuensi tunggal. Dalam membuat tabel distribusi frekuensi yang tunggal sangatlah mudah. Anda hanya melakukan pendataan kategori dan menghitung frekuensinya, serta menyajikannya ke bentuk tabel. Anda berpalangkah dalam membuat tabel distribusi frekuensi tunggal adalah sebagai berikut. Yang pertama, lakukan pendataan kategori dapat mulai dari data yang terkecil hingga yang terbesar. Yang kedua, masukkan ke dalam tabel setiap kategori dengan kelas yang berbeda. Dan yang ketiga, hitung frekuensi setiap kategori, seperti contoh di samping. Selanjutnya, tabel distribusi
distribusi frekuensi berkelompok. Seperti halnya tabel distribusi frekuensi tunggal, dalam menyusun tabel distribusi frekuensi berkelompok juga memiliki tahapan dalam menyelesaikannya. Adapun langkah-langkah dalam menyusun tabel distribusi frekuensi berkelompok: menentukan nilai maksimum dan minimum dari data yang ada. Yang kedua, menentukan jangkauan data dengan Y sama dengan nilai maksimum dikurang nilai minimum. Menentukan jumlah kelas, yaitu dengan menggunakan bantuan rumus Strunges dan lakukan pembulatan ke atas untuk jumlah kelas. Adapun rumusnya adalah K sama dengan 1 tambah 3,3 log ND. Menentukan panjang kelas interval. Untuk menentukan panjang kelas atau interval, yaitu dengan membagi antara jangkauan Y dengan kelas K, sehingga rumusnya adalah sebagai berikut: P sama dengan Y dibagi K. Untuk mempermudah dalam pemahaman dalam penerapan rumus di atas, silakan pahami contoh kasus berikut ini. Seperti yang digambar, untuk mempermudah dalam pemahaman dan penerapan rumus di atas, silakan pahami kasus berikut ini. Yang pertama, langkah-langkahnya adalah: 1. Menentukan nilai maksimum dan minimum, sehingga dari data tersebut di atas maka diperoleh nilai maksimum 80, nilai minimum 202. Kemudian menentukan jangkauan data dengan rumus jangkauan data atau Y sama dengan nilai maksimum dikurang nilai minimum, sama dengan 80 dikurang 20, hasilnya 60. Selanjutnya adalah menentukan jumlah kelas dengan rumus jumlah kelas atau K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, atau sama dengan 1 tambah 3,3 log 35 sama dengan 1 tambah 3,3 dikali 1544, hasilnya 1 tambah 5,095 dan 6, hasilnya 6,95. Dibulatkan ke atas dalam nilai tepat satuan menjadi 74. Terakhir adalah menentukan panjang kelas dengan rumus panjang kelas atau interval P sama dengan Y dibagi K, atau sama dengan 60 dibagi 70 sama dengan 8,57 dibulatkan ke atas dalam nilai tempat terkecil dan tak menjadi 9. Selanjutnya ada pengertian diagram. Diagram merupakan salah satu sarana untuk mempermudah pemahaman terkait suatu data berdasarkan bentuknya. Ada beberapa diagram yang terkenal secara luas, yaitu diagram lingkaran, diagram garis, diagram batang, diagram daun, dan terakhir adalah diagram kotak garis. Cara membuat diagram. Di sini yang pertama ada diagram lingkaran. Dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, pembuatan diagram tidak lagi menggunakan manual tetapi menggunakan komputer. Salah satunya dengan program Microsoft Office Excel. Ada banyak pilihan dalam membentuk diagram lingkaran atau pie di Microsoft Excel. Salah satunya langkah-langkahnya membentuk diagram lingkaran dengan Microsoft Excel sebagai berikut. Yang pertama ada dengan menyorot range data. Yang kedua kemudian mengklik tombol perintah insert pie dan down out chart pada ribbon insert. Yang ketiga adalah kemudian memilih jenis diagram lingkaran yang dibutuhkan. Anda dapat memilih 2D, 3D, dan down out. Terus yang keempat selanjutnya mengatur tata letak diagram lingkaran. Kemudian memilih data menggunakan fitur Select Data. Klik kanan diagram lingkaran, pilih Select Data. Mengubah judul lingkaran, klik 2 kali judul. Hal penting salah dapat membuat juga membaca dan menginterpretasikan diagram lingkaran tersebut. Untuk membaca diagram lingkaran dan interpretasinya secara statistika sebagai berikut. Yang A sama dengan XB. Keterangannya ada A, hal yang ingin dicari sama dengan persen atau derajat atau frekuensi. Yang B ada persen atau derajat atau frekuensi. Yang B adalah hal yang diketahui. Di samping ini ada contoh diagram lingkaran tentang sebaran hewan. Jadi jumlahnya, jika jumlah hewan kuda sebanyak 15 ekor, berapa jumlah sapi? Berapa jumlah seluruh hewan? Jadi jawabannya, tulis dulu rumusnya, A sama dengan XB. Jumlah sapi sama dengan X frekuensi kuda. Jadi jumlah sapi sama dengan X 15 sama dengan 30 ekor. Untuk jumlah seluruh hewan,
Kalian coba hitung sendiri ya di bawah. Yang kedua ada diagram garis. Untuk diagram garis yaitu diagram yang menghubungkan titik-titik data sehingga membentuk garis. Adapun langkah-langkah untuk menyusun diagram garis dengan Microsoft Excel adalah sebagai berikut. Yang pertama dengan menyorot range data, kemudian dengan mengklik tombol perintah insert pie dan down out chart pada ribbon insert. Kemudian memilih jenis diagram garis yang dibutuhkan. Anda dapat memilih 2D line, 3D line. Mengatur tata letak diagram garis, kemudian memilih data dengan menggunakan fitur Select Data. Klik kanan diagram garis, pilih Select Data. Terus mengubah judul diagram garis, klik 2 kali judul. Di samping ada contoh diagram garis tentang sebaran hewan. Dari diagram di atas kita dapat mengetahui perbandingan sebaran hewan secara visual di mana jumlah kambing 10, sapi 5 dan kuda 15. Yang ketiga ada diagram batang. Selanjutnya adalah diagram batang. Artinya diagram yang berbentuk batangan. Langkah-langkah untuk membuat diagram batang dengan Microsoft Excel adalah sebagai berikut. Yang pertama, sorot range data. Yang kedua, klik tombol perintah insert kolom pada ribbon insert. Yang ketiga, kemudian memilih jenis diagram batang yang dibutuhkan sehingga Anda dapat memilih 2D kolom, 3D kolom, hypercon, piramid. Yang keempat, mengatur tata letak diagram batang. Yang kelima, kemudian memilih data menggunakan fitur Select Data dengan klik kanan diagram batang, pilih Select Data. Yang keenam, mengubah judul diagram batang, klik 2 judul. Lalu yang keempat, diagram batang daun. Selanjutnya adalah diagram batang daun, artinya diagram yang membuat hubungan nilai tempat angka berikut ini. Di sini di samping ada contoh diagram batang dan diagram daun. Yang di atas itu diagram batang. Dari diagram di atas kita dapat mengetahui perbandingan sebaran hewan secara visual di mana jumlah kambing 10, sapi 5 dan kuda 15. Yang di bawahnya ada diagram batang dan daun. Untuk membaca diagram batang dan menginterpretasikannya secara statistika sebagai berikut. Angka pada batang menunjukkan puluhan sedangkan pada daun menunjukkan satuan. Yang kelima, diagram radar. Diagram radar adalah diagram yang cukup menarik yang memperlihatkan sebaran posisi data dari titik pusatnya. Langkah-langkah untuk membuat diagram radar dengan Microsoft Excel adalah sebagai berikut. Yang pertama, sorot range data. Yang kedua, klik tombol perintah insert radar pada ribbon insert. Yang ketiga, pilih jenis radar yang dibutuhkan. Yang keempat, mengatur tata letak diagram radar. Yang kelima, kemudian dengan memilih data menggunakan fitur Select Data, yaitu klik kanan diagram radar, pilih Select Data. Yang keenam, mengubah judul diagram radar, klik 2 kali judul. Yang keenam ada diagram batang garis. Diagram batang garis adalah diagram yang bertumpu pada batas-batas nilai minimum dan maksimum secara kuartil atau biasa disebut 5 serangkai. Untuk lebih memahami, perhatikan contoh di samping. Yang di samping ini ada contoh diagram radar dan diagram batang garis. Angka pada batang menunjukkan puluhan, sedangkan pada daun menunjukkan satuan. Yang di atas itu contoh diagram radar dan di bawah itu contoh diagram batang garis. 7 ada diagram bar. Diagram bar adalah diagram batang dengan posisi horizontal. Langkah-langkah untuk membuat diagram bar dengan Microsoft Excel adalah sebagai berikut. Yang pertama ada sorot range data. Yang kedua, klik tombol perintah insert bar pada ribbon insert. Yang ketiga, pilih jenis bar yang dibutuhkan. Yang keempat, mengatur tata letak diagram bar. Yang kelima, kemudian dengan memilih data menggunakan fitur Select Data, yaitu klik kanan diagram bar, pilih Select Data. Yang keenam, mengubah judul diagram bar, klik 2 kali judul. Di samping adalah contoh diagram bar. Selanjutnya ada diagram area. Diagram area adalah diagram yang menunjukkan besaran wilayah data. Langkah-langkah untuk membuat diagram area dengan Microsoft Excel adalah sebagai berikut. Yang pertama, sorot range data. Yang kedua, klik tombol perintah insert area pada ribbon insert. Yang ketiga, pilih jenis area yang dibutuhkan. Yang keempat, mengatur tata letak diagram area. Yang kelima, kemudian dengan memilih data menggunakan fitur Select Data, yaitu klik kanan diagram area, pilih Select Data. Yang keenam, mengubah judul diagram area sama dengan klik 2 kali judul. Yang di samping ini adalah contoh diagram area.
Selanjutnya ada diagram scatter. Diagram scatter adalah diagram titik yang dapat memperlihatkan sebaran data. Langkah-langkah untuk membuat diagram scatter dengan Microsoft Excel adalah sebagai berikut. Yang pertama, sorot range data. Yang kedua, klik tombol perintah insert scatter pada ribbon insert. Yang ketiga, pilih jenis scatter yang dibutuhkan. Yang keempat, mengatur tata letak diagram scatter. Yang kelima, dengan memilih data menggunakan fitur select data, yaitu klik kanan diagram scatter, pilih select data. Yang keenam, mengubah judul diagram scatter, klik 2 kali judul. Di samping adalah contoh diagram scatter. Selanjutnya ada diagram stok. Diagram stok adalah diagram yang menampilkan 3 hal, misalnya harga yang terendah, rata-rata, dan tinggi. Langkah-langkah untuk membuat diagram stok dengan Microsoft Excel adalah sebagai berikut. Yang pertama, sorot range data. Yang kedua, klik tombol perintah insert stok pada ribbon insert. Yang ketiga, pilih jenis stok yang dibutuhkan. Yang keempat, mengatur tata letak diagram stok. Yang kelima, dengan memilih data, yaitu menggunakan fitur select data, klik kanan diagram stok, pilih select data. Yang keenam, mengubah judul diagram stok, klik 2 kali judul. Yang di samping ini adalah contoh diagram stok. Selanjutnya, penjelasan skala dan pengukuran, di mana secara garis besar skala bisa diartikan suatu titik atau garis yang berderet dan mempunyai jarak yang sama dan dapat digunakan dalam mengukur tingkatan tertentu. Di sini ada 3 kata kunci utama yang dibutuhkan dalam memberikan suatu definisi terhadap konsep pengukuran, yaitu ada angka, aturan, dan penetapan. Data merupakan sekumpulan informasi angka atau angka hasil suatu pencatatan atas suatu kejadian atau sekumpulan informasi yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Data juga merupakan bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta. Misalnya, seperti data usia mahasiswa atau data jenis kelamin dan lain-lainnya. Di sini ada jenis skala pengukuran, di mana di antaranya ada skala nominal. Skala ini hanya digunakan untuk memberikan kategori saja. Misalnya, digunakan untuk memberi label, simbol, lambang, atau nama pada sebuah kategori, sehingga akan mempermudah pengelompokan data menurut kategorinya. Selanjutnya, ada skala ordinal. Skala ordinal merupakan skala pengukuran yang sudah menyatakan peringkat antar tingkatan. Jarak atau interval antar tingkatan juga tidak harus sama. Di dalam skala ordinal, objek atau kategorinya disusun berdasarkan urutan tingkatannya, dari tingkat terendah ke tingkat tertinggi, atau sebaliknya. Contohnya, pada variabel sikap, sangat setuju, setuju, biasa saja, tidak setuju, sangat tidak setuju. Pada variabel sikap ini, dari sangat setuju ke sangat tidak setuju menunjukkan kategori dan memiliki tingkatan. Selanjutnya, ada skala interval. Skala interval merupakan skala pengukuran yang biasa digunakan untuk menyamakan peringkat untuk antar tingkatan. Jarak atau interval antar tingkatan pun sudah jelas, hanya saja tidak memiliki nilai 0 atau mutlak. Contoh yang pertama misalnya dalam IPK 0,00 sampai 1,99. Selanjutnya dari 2,00 sampai 2,99. Selanjutnya 3,00 sampai 4,00. Contoh yang kedua dari data penghasilan, kurang dari 500.000 atau 500.000 sampai 1,5 juta atau lebih besar dari 5 juta. Selanjutnya di sini ada skala rasio. Skala rasio adalah skala pengukuran yang ditunjukkan pada hasil pengukuran yang bisa dibedakan, diurutkan, memiliki jarak tertentu, dan bisa dibandingkan. Misalnya, tinggi badan Agung adalah 190 cm, sedangkan tinggi badan Fatinson adalah 95 cm. Nilai ujian matematika Tono adalah 50, sedangkan nilai Tony adalah 100. Nah, dari situ rasio penduduk laki-laki dan perempuan berbeda. Selanjutnya ada skala Likert. Contohnya alternatif jawaban dalam skala Likert.
yang A sangat setuju, yang B setuju, yang C ragu-ragu, yang D tidak setuju, dan yang E sangat tidak setuju. Nah, skala Likert dalam sangat setuju atau selalu atau sangat positif diberikan skornya 5. Untuk yang setuju atau sering atau positif diberi skornya 4. Yang ragu-ragu atau kadang-kadang atau netral diberi skornya 3. Yang tidak setuju atau hampir tidak pernah atau negatif diberi skornya 2. Dan yang terakhir, yang sangat tidak setuju atau tidak pernah, maka diberi skornya 1. Nah, selanjutnya di sini ada skala Goodman, di mana skala pengukuran dengan 2 jawaban yang tegas, data yang didapat interval atau rasio. Skala Goodman dapat dibuat dalam bentuk pilihan ganda, juga dalam bentuk checklist. Jawaban dibuat skor tertinggi 1 dan terendahnya 0. Bagaimana pendapat Anda bila Tuan dikalian menjabat pimpinan di perusahaan ini? Maka yang A setuju atau B tidak setuju. Selanjutnya ada semantik diferensial. Skala ini untuk mengukur sikap bentuk tersusun dalam satu garis kontinum. Jawaban sangat positif terletak pada sisi kanan, sedangkan jawaban sangat negatif terletak pada sisi kiri. Data yang terkumpul dengan skala ini berbentuk data interval. Contohnya, misalnya dalam gaya kepemimpinan. Nah, bersahabat maka dari skor 5, 4, 3, 2, 1 sampai tidak bersahabat. Selanjutnya dari tepat janji, ya skornya 5, 4, 3, 2, 1 sampai lupa janji dan selanjutnya. Nah, yang terakhir di sini ada rating scale. Dari ketiga skala pengukuran sebelumnya, semua datanya kualitatif yang dikuantitatifkan. Tetapi dengan rating scale, data mentah yang diperoleh berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Nah, data yang dihasilkan berupa data interval. Seperti jawaban pertanyaan yang bertingkat, contohnya berkaitan dengan ruang kerja. Skor 4 bila ruangannya sangat baik, skor 3 bila ruangannya cukup baik, skor 2 bila ruangan kurang baik, dan skor 1 bila ruangan sangat kurang baik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.